Nah, Bang, hati-hati loh Bang. Sekarang sudah dilaporkan oleh Bang Densu. Lu sudah dilaporkan oleh Bang Densu. Belum lagi lu akan dilaporkan oleh Kak Sil. Lihat nih pernyataan dari Bang Densu. Kenapa sampai lu dilaporkan ya. Kemudian Kak Sil juga akan melaporkan lu Bang. Hati-hati lo Bang, Bang. Bang Eva, ayolah, sudahilah drama ini Bang. Damai sajalah Bang, cukup sudah, kamu nggak akan dapat apa-apa. Jadi tadi saya dipanggil untuk membuat BAP atas laporan yang dimasukkan oleh lawyer saya. Jadi intinya begitu. Nah, laporannya apa mungkin dijelaskan sama dua lawyer saya ini. Hari ini kita memenuhi panggilan ini atas laporan kita. Atas laporan kita, bukan laporan orang. 2 minggu yang lalu lah. Kalau kita kan diam-diam aja laporan ya. Kita melaporkan dan itu diterima. Dan sekarang kita di BAP. Tadi sudah ada diperiksa dari jam 10.30 kita. Sekarang ini udah jam 2 ya. Hampir jam 2 ya. Ada 13 pertanyaan. Panjang-panjang lah isinya. Jadi mungkin lebih jelasnya nanti Saudara Eva juga bakal diperiksa. Cuma yang pasti kami sudah melampirkan beberapa bukti unsur pidana yang diduga telah dilakukan oleh Saudara Eva. Ada berapa kasus? Bang Densu, kenapa akhirnya memilih melaporkan balik, Bang? Jadi kan begini, setelah saya dilaporkan ini, beliau ini datang ke saya, Bang, ini udah nggak beres. Boleh nggak kita antisipasi secara hukum? Karena kan terakhir abang bilang udah damai. Cuma ini mau diperpanjang. Saya bilang, oh iya silakan kalau mau. Ya udah minta surat kuasa. Jadi, begini, ya silakan. Prinsipnya ini hak warga negara ya, kita tekankan lagi. Kenapa? Dia kan sebagai warga negara juga melaporkan. Nah kita sebagai warga negara gunakan hak itu, gitu. Ya jadi kita, Bang Densu harus tegang menggunakan haknya. Karena saya melihat klien saya diucek-ucek lah gitu kan. Ya kita bukan ini juga, kita sampaikan pada prinsipnya delik ini sudah memenuhi unsur. Kita laporkan saja. Ya begitu. Akhirnya itulah kita jalankan ini dan sekarang diperiksa. Ancamannya Artinya masih lidik ini berjalan ya. Nanti kan lihat aja prosesnya. Semua apa yang kita ungkap, apa yang kita laporkan, kemudian kita serahkan bukti-buktinya. Ya udah selesai. Artinya kita ya. Pengancamannya secara langsung, Mas. Pengancamannya secara langsung seperti apa? Ya nanti itu diperiksa, itu tugasnya penyidik. Penyidik nanti. Ya. Tapi sebagai korban yang melapor, sebagai korban yang melapor, apa yang Itu tadi saya sudah sampaikan. pengancamannya? Dari perbuatannya sudah memenuhi unsur. Saya bilang begini, klien saya, dan ada harus melindungi. Kan negara melindungi warga negara, ya kan, terhadap keamanannya, terhadap properti, dan ini hak martabatnya juga. Ya kan ada semuanya itu unsurnya masuk, sehingga harus dilaporkan. Bang Densu, Intinya semua bukti sudah kita serahkan kepada penyidik. Ya. Biarkan proses penyelidikan ini berjalan dulu. Iya. Nanti kalau memang penyampaian itu dari terlapor silakan aja. Nanti Tanyakan. kelihatan semua. Terlapor juga akan diperiksa kok. Buktinya berupa apa aja, Bang? Ada satu bisnis. Bang Densu, apakah ada etikat baik untuk berdamai, Bang? Iya. Ada etikat baik untuk berdamai mungkin? Saya kan itu sebenarnya masalah itu udah selesai. Waktu itu kan kalian tahu sendiri, saya anggap sudah selesai damai. Tapi setelah itu dia panjangkan kan. Jadi awalnya juga saya berpikir, ini orang mau kemana sih? Ternyata saya dihubungi sama pengacara saya, dan ini nggak bisa. Karena orang ini udah kelewatan. Ya saya pikir ya sudah, saya kasih kuasa kepada mereka untuk diurus secara hukum. Karena sebagai warga negara kan saya juga punya hak. Cuma kan memang saya nggak mau perpanjang ya. Ini kan bentuk antisipasi saya aja. Dan kemudian saya ngerasa bahwa apa yang dilakukan oleh pengacara saya ya udah tepat dan terbukti. Saya juga kaget ya, maksudnya atensi dari Polda. Saya terima kasih banyak untuk Polda dan Kapolda yang melihat laporan saya ini sebagai suatu hal yang memang harus segera diproses gitu. Karena kegaduhan yang timbul dikarenakan persoalan yang dari awal antara Novi dengan Agus ini udah kemana-mana gitu. Dan semoga ini menjadi titik terang juga untuk penyelesaian kasus hukum yang saya hadapi supaya sama-sama enak. Apakah sudah mengganggu kehidupan Mas Densu sendiri, aktivitas secara pribadi? Iya pasti ganggu. Ya, harusnya nggak kemari ya. Harusnya nggak kemari. Karena bentuk pengancaman itu akan membuat kita kan khawatir dan takut. Makanya saya harus mengambil sikap dari hal itu. Dan sikap yang saya ambil waktu itu untuk mengkonfirmasi ancaman itu kan sudah saya anggap selesai. Tapi kan dia perpanjang. Jadi kan saya merasa terganggu lagi gitu. Oleh karena itu terima kasih banyak untuk Pak Anwar dan tim advokatnya yang sudah membantu saya untuk menghadapi masalah hukum ini. Belum dijawab nih, bentuk ancamannya apa? Itu nanti dijawabnya nanti, Ya. karena ini masih tahap lidik dulu. Nanti kalau sudah masuk ke tahap berikutnya, baru nanti pasti dikonfirmasi juga dari pihak polisi. Karena kita tidak mau mengintervensi apa-apa gitu. Untuk Ini aktivitas kan masalah pribadi sebenarnya orang per orang gitu, tapi lu diseret kemana-mana gitu, jadi gemes sendiri nggak sih Bang Densu maksudnya?
Urusannya sama gue kenapa jadi Udah lah kemana-mana? itu kan hak setiap orang ya. Cuma kalau ditanya pendapat pribadi saya juga udah males juga ya. Maksudnya udah bukan tontonan yang sedap ya. Saya begini-begini juga ngapain juga. Cuman ya gimana? Kita harus antisipasi juga sih. Jadi gini, cara hukum saya melindungi klien saya. Sekarang ini kita nggak buka peperangan lah gitu ya. Kita menyelesaikan secara hukum. Dia main secara hukum, ya kita mainkan juga secara hukum. Iya. Intinya dengan laporan kita Nanti kita diterima. lihat lah itu diuji nanti di pengadilan pengujiannya gitu loh. Jangan di media. Ya kan kalau saya kan lapor mana ada kita lapor. Ya kan kita infokan. Tapi pada saat di BAP ya kita kawan-kawan tahu kan. Iya. Pak Densu, tapi seandainya FA itu cabut laporan, Pak Densu juga mencabut laporan yang Iya. atau gimana? Saya nggak bisa bicara itu karena ini kalau udah masuk ranah hukum biar polisi yang nanti berbicara. Karena kan sudah ranahnya di sana. Artinya nggak ada tiket untuk berdamai ya bang? Saya mah dari awal nyantai aja, kalian kan tahu sendiri. Cuma kalau udah masuk ranah hukum ya biarkan dihukum. Bang, terkait di podcast jadi kemudian bilang kalau polisi bilang kalau Eva itu sempat diminta untuk menunjukkan penanganan Saya waktu itu saya pernah ngomong, iya saya bilang udah kejauhan lu bawa masalah ini itu. Udah cukup. Poinnya begini ya, dari kasus ini bergulir kemana-mana. Ya kan sekarang ini banyak orang mengambil mengambil panggung di sini gitu. Ya dari kes-kes yang kecil ini menjadi beranak ini kasusnya. Ya kan ini persoalan nih. Pak, saya mau menekankan sedikit juga ada tambahan. Kami juga sudah mencatat pihak-pihak yang turut menunggangi atau turut mencemarkan nama baik klien kami dalam perkara ini. Kami ingatkan, kami berikan ultimatum untuk tidak melanjutkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar itu. Kalau kami dengar atau kami lihat masih melakukan asumsi atau tuduhan terhadap atau mencemarkan nama baik klien kami akan tempuh upaya hukum secara pidana. Sabar, Pak. Sebenarnya sih ini hal yang biasa ya, tapi diperbesar. Sama juga dengan ketika Farhad menyerang Novi ya secara pribadi beserta RD Law gitu. Yang jelas ada etika yang dilanggar oleh Farhad Abbas sebagai pengacara, sehingga membuat Bang Densu ini kan cuma tulisan 3 huruf aja sebenarnya. Layaknya anak-anak muda zaman sekarang cuma berkata seperti itu, tapi dianggapnya ditujukan kepada dirinya. Dan itu kalau menurut saya unsurnya nggak masuk lah, dilaporkan dalam pasal apa nggak tahu saya. Tapi yang jelas bagi saya Densu sudah baik-baik datang karena ditantang kan, dan seperti yang kita ketahui diterima dengan baik loh di rumahnya, tapi di luar daripada itu ternyata dilaporkan. Aduh, sungguh aneh. Ya, dalam KUHP pidana itu kan yang perlu dilihat adalah unsurnya. Ketika bicara mengetik 3 huruf itu, saya rasa nggak dapat unsurnya ujaran kebencian di mana. Kalau benci kan misalnya aku benci kamu, kamu jahat kan gitu. Kalau ini kan cuma layaknya anak muda ketika marah lah. Cuma kayak gitu ya, sama-sama mirip kayak gitu. Jadi unsurnya nggak masuk sih. Ya sebenarnya kalau dilihat rugi merugikan, ya memang masuklah UIT itu ya, siapa yang merasa dirugikan. Tapi menilai kerugiannya di mana? Toh justru Farhad ini yang pertama kali menantang Densu, kemudian Densu mendatangi rumahnya kan seperti itu. Nah kemudian ketika sudah terjadi malah saling salaman, tapi di luar panggung ternyata dilaporkan. Kalau mau melaporkan sih saya dibilang Tarzan nenek rambut pirang. Nah, itu saya bisa laporkan, itu masuk loh, itu ujaran kebencian ya, menyesatkan, dan memang ada niat saya untuk melaporkan juga sih.